Harus kita lihat dari satu rangkaian ya, rangkaian peristiwa-peristiwa yang menimbulkan adanya respon bahkan reaksi dari tentu masyarakat Indonesia terhadap berbagai isu gitu ya. Yang lebih utama memang isu tentang tari pendet itu ya. Tapi itu kan merupakan satu rangkaian yang sebelumnya sehingga menimbulkan reaksi-reaksi seperti itu gitu. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah atau kerajaan itu kan sudah ditempuh ya, langkah diplomasi, kemudian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia melayangkan surat protes kepada kerajaan Malaysia untuk memperoleh jawaban atau clarify kan apa yang terjadi sebenarnya. Nah ini nampaknya mungkin masyarakat juga masih kurang melihatnya, sehingga ada lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang sampai melakukan langkah seperti yang Anda tanyakan tadi, yaitu melakukan sweeping. Tapi itu pun satu tindakan yang sudah saya kira hari ini sudah dijawab oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa tindakan yang eksesif ya, tindakan yang berlebihan, dan itu tidak sepatutnya dilakukan. Bahwa protes dengan memakai cara-cara seperti unjuk rasa, demonstrasi, ketidakpuasan itu saya kira tentu bagian daripada kehidupan demokrasi di Indonesia, dan media massa pun akan mengangkat masalah itu tentu dengan harapan kita juga di samping memberikan informasi tetap juga harus bertanggung jawab pada masalah-masalah bangsa dan negara ini juga gitu kan. Nah inilah sebenarnya apa yang kemudian menjadi reaksi di Malaysia sendiri. Terutama kita bisa memahami dengan langkah-langkah sweeping itu kan, masyarakat Malaysia yang ada di Indonesia kan tentu khawatir ya, cemas. Dan jaminan dari pemerintah, di samping Bapak Presiden sudah menjelaskan seperti itu, saya pun sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia maupun juga dengan Kepala Polisi Indonesia. Dan itu sudah disampaikan oleh Kepala Polisi Indonesia kepada saya bahwa terhadap mereka yang melakukan sweeping akan dilakukan penertiban kan. Jadi adalah sudah jaminan dari kepolisian atau polis di Indonesia akan menertibkan mereka yang melakukan langkah-langkah sweeping seperti itu. Karena tentu ini disadari oleh kita semua bahwa bukan saja mengganggu hubungan antara dua negara, antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga menimbulkan masalah baru seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu tentu image atau citra Indonesia di mata internasional juga terganggu kan. Jadi tentu harapan kita semua pada masyarakat Indonesia bahwa boleh saja protes, boleh saja demonstrasi, tapi tentu harus juga pada koridor dengan etika dan jangan melanggar hukum lah. Itu harapan kita semua. Sehingga setiap ada masalah yang muncul antara dua-dua negara ini tentu harus dilakukan selesaikan dengan berbagai langkah-langkah yang sudah disepakati antara dua-dua negara ini. Ya, ada langkah-langkah dengan antara kerajaan dan kerajaan yang jelas. Langkah berikutnya memang saya memang pernah diminta datang ke Kementerian Luar Negeri Malaysia, Datuk Hanifah Aman. Saya sudah juga menjelaskan karena beliau menanyakan kepada saya bagaimana situasi Jakarta tentang adanya informasi sweeping dari sekelompok orang di Jakarta. Dan saya sudah jelaskan pada Menteri Luar Negeri Malaysia tentang kondisi yang ada di Jakarta dan langkah-langkah oleh kerajaan di Indonesia sudah disampaikan semua. Dan beliau pun sudah bisa menerima, mengerti, dan juga sama-sama memberikan jaminan bahwa diharapkan juga masyarakat Malaysia terhadap orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia juga tentu memberikan jaminan tentang keamanannya semua di Malaysia ini. Dua-dua kerajaan tentu akan memelihara situasi ini. Dan beliau pun menyampaikan bahwa tanggal 16 dan 17 akan berkunjung ke Indonesia, di Jakarta, juga akan bertemu dengan
counterpartnya Bapak Menteri Luar Negeri Indonesia Pak Hasan Wirayuda. Nah mungkin di samping membicarakan hal-hal yang rutin juga mungkin diangkat isu-isu yang baru lah yang muncul sekarang ini juga akan dibicarakan nanti dengan Pak Hasan nanti di tanggal 17. Berikutnya juga memang ada rencana dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan beliau pada waktu beliau menerima pamitan Duta Besar Malaysia di Jakarta yang akan kembali ke Malaysia, bahwa beliau akan berkunjung ke Malaysia di awal bulan Oktober. Kerajaan Malaysia setelah juga memberikan tentatif waktu, yaitu tanggal 9 Oktober. Tetapi sampai sekarang Jakarta belum memberikan jawaban apakah beliau menyetujui tanggal 9 Oktober. Itu yang sedang kita tunggu gitu. Tapi harapan kita semua nanti dengan kunjungan Bapak Presiden ke Malaysia di awal Oktober nanti tentu akan lebih juga memberikan jaminan kita semua bahwa hubungan dan kerjasama antara dua bangsa negara ini akan tetap kita jaga lah gitu. Ya, saya kira bukan saja Indonesia harus, tetapi harus dua pihak. Tidak bisa hanya mengatakan bahwa harus Indonesia saja. Dua pihak juga harus sama-sama mempunyai keinginan untuk tetap, dan itu sudah disampaikan oleh dua pemimpin kita, ya, baik pada level presiden dan perdana menteri, juga pada level-level menteri-menteri atau minister, dan juga saya kira di kalangan tokoh-tokoh antara tokoh Indonesia maupun tokoh Malaysia sama, ya, dengan kehadiran Ketua IPG Indonesia Bapak Tri Sutrisno di Kuala Lumpur kemarin, yang bertemu juga dengan Tun Musa Hitam di sini. Saya kira dua tokoh juga punya pandangan yang sama, ya, dua bangsa, dua negara ini, ya, baik pemimpin-pemimpin kerajaan atau pemerintah, pemimpin tokoh-tokoh masyarakatnya, juga saya kira di kalangan bisnismen juga saya kira ingin tetap memelihara hubungan dua negara ini, karena kita tidak saja negara memang tentu negara yang bertetangga, ya, negara jiran, tetapi juga dua negara ini banyak persamaan yang juga ingin membangun semua bangsanya untuk lebih maju dan lebih sejahtera, ya. Tujuan dari kita semua kan untuk membangun dua negara ini maju dan sejahtera, yang tidak akan bisa jalan sendiri-sendiri dalam negara yang dalam hidup yang berdampingan sesama jiran. Kemudian juga kita hidup dalam satu kawasan, ya, sudah dibuktikan misalnya di kawasan ASEAN, ya, ASEAN regional ini kan, di mana regional yang paling established lah, ya, paling stabilized-nya dipertahankan, ini kan di kawasan di ASEAN, ya, sudah berapa sekarang, sudah 40 tahun kan sudah terjaga itu, ya. Coba bandingkan kawasan-kawasan yang lain kan, walaupun sebetulnya kawasan ASEAN ini menyimpan benih-benih konflik yang cukup besar, ya, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN ini. Tetapi dengan semangat, dengan spirit ASEAN ini, ya, ini justru kawasan yang paling stabil. Nah, salah satu pendukungnya adalah tentu Indonesia dan Malaysia, karena Indonesia dan Malaysia adalah founding fathers dari ASEAN itu sendiri. Nah, kalau dua negara yang sebagai pilar, ya, sebagai pilarnya dari kawasan regional ini juga terganggu hubungannya, tentu juga akan bisa mengganggu di region ini kan, itu juga disadari oleh dua pemimpin negara dan bangsa ini gitu.